Melawan mafia, pelajaran dari negara lain untuk Indonesia. Bayangkan kalau kamu harus bayar BBM lebih mahal, tanahmu tiba-tiba diserobot, harga makanan naik nggak jelas, atau kamu sakit tapi nggak mampu bayar rumah sakit. Siapa dalangnya? Mafia. Mereka bersembunyi di balik kebijakan, regulasi, bahkan institusi negara. Tapi pertanyaannya, bisa nggak kita keluar dari jerat ini? Beberapa negara sudah berhasil. Ini pelajaran yang bisa kita ambil. Mafia migas. Di Indonesia, mafia migas bermain di impor BBM, distribusi, bahkan manipulasi harga. Kita pernah lihat harga BBM naik turun tanpa alasan yang jelas kan? Siapa yang diuntungkan? Mafia, bukan rakyat. Tapi lihat Norwegia. Mereka mendirikan Sovereign Wealth Fund, dana abadi yang menyimpan seluruh keuntungan migas untuk rakyatnya. Uang itu bukan untuk oligarki, tapi untuk kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan warga. Indonesia bisa? Bisa, tapi butuh keberanian untuk memotong tangan-tangan mafia yang terlalu lama bercokol. Mafia hukum. Pernah lihat kasus hukum yang tiba-tiba hilang? Atau ada pejabat yang sudah jelas bersalah tapi bebas? Itulah kerja mafia hukum. Di Hong Kong, mereka pernah mengalami hal yang sama. Mafia hukum menguasai pengadilan, polisi, bahkan lembaga negara. Tapi mereka berani membentuk Independent Commission Against Corruption, ICIC, lembaga anti korupsi, yang punya kekuatan penuh. Nggak peduli dia pejabat, polisi, atau orang kaya, kalau bersalah pasti dihukum. Indonesia butuh ini. Lembaga pengawas hukum yang benar-benar bebas dari campur tangan politik. Kalau kita nggak berani menegakkan hukum, hukum hanya akan jadi alat mafia untuk melindungi diri mereka sendiri. Mafia pangan. Kamu pernah merasa harga beras, gula, atau minyak goreng naik secara tiba-tiba? Ini bukan kebetulan. Ini permainan. Junti mafia pangan menyimpan stok barang, menciptakan kelangkaan, lalu menjual dengan harga tinggi. Siapa yang menderita? Rakyat kecil. Brazil mengatasi ini dengan cara cerdas. Mereka membebaskan petani dari tengkulak dan membangun sistem koperasi yang kuat. Hasilnya, harga pangan stabil, petani sejahtera, mafia nggak punya ruang gerak. Indonesia bisa banget. Tapi kita harus berani menyingkirkan para kartel yang selama ini mengendalikan harga pangan. Mafia tanah. Tanah nenek moyangmu bisa hilang dalam sekejap. Sertifikat bisa dipalsukan, penggusuran bisa dipaksakan, dan mafia tanah selalu punya orang dalam di pemerintahan. Di Singapura tidak ada ruang untuk mafia tanah. Kenapa? Karena semua data tanah digital, transparan, dan nggak bisa dimanipulasi. Mereka juga punya batas kepemilikan tanah yang jelas, supaya segelintir orang nggak bisa menguasai tanah rakyat. Indonesia bisa menerapkan sistem ini. Tapi selama mafia tanah masih punya kuasa, rakyat kecil akan terus jadi korban. Mafia kesehatan. Pernah sakit tapi biaya rumah sakit bikin nyesek? Di Indonesia, mafia kesehatan mengendalikan harga obat, alat medis, bahkan asuransi kesehatan. Tapi di Kanada, mereka menerapkan asuransi kesehatan universal yang memastikan semua warga mendapat layanan kesehatan tanpa harus bangkrut. Mereka juga mengontrol harga obat, supaya industri kesehatan tidak dikuasai mafia farmasi. Indonesia bisa banget. Tapi siapa yang mau melawan mafia farmasi yang sudah menguasai sistem kesehatan kita? Kesimpulan, kita sudah lihat contoh dari negara lain bisa berhasil, kenapa kita tidak? Mafia di Indonesia bukan sekadar cerita, mereka nyata. Mereka ada di migas, hukum, pangan, tanah, dan kesehatan. Tapi kalau kita terus diam, mereka akan terus berkuasa. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil untuk melawan mafia, 1. Migas. Perlu transparansi dan pengawasan ketat seperti Norwegia. 2. Hukum. Perlu lembaga pengawas independen seperti ICAC di Hong Kong. 3. Pangan. Pasar pangan yang kompetitif dan koperasi petani seperti di Brazil. 4. Tanah. Digitalisasi sertifikat tanah dan pembatasan kepemilikan seperti di Singapura. 5. Kesehatan. Sistem kesehatan universal dan kontrol harga obat seperti di Kanada.
Ini semua bisa diterapkan di Indonesia asal pemerintah dan masyarakat bersatu untuk melawan mafia-mafia ini. Kalau kamu setuju kita harus melawan mafia, share video ini dan komen pendapatmu.